Kim yang berada di rumah sakit akibat alergi bunga dan mengingat saat dia pingsan. Dia merasa Gla ingin benar-benar membunuhnya, tapi seseorang masuk. Kim tiba-tiba ketakutan, tapi itu ternyata hanyalah Tanta yang khawatir padanya. Tan menyuruh Kim untuk istirahat. Ternyata Gla selalu memantau Kim dari jauh. Claire menemui Gla yang hendak pergi. Claire memberitahu dia sangat senang dengan kejutan Gla. Terlihat helikopter Gla sudah tiba dan Gla pun pergi. Di rumah sakit, Kim tidak bisa tidur karena memikirkan Gla yang ingin membunuhnya. Kim duduk bersama Tan di sofa. Paginya, Lita buru-buru datang ke rumah sakit dan mendapati Kim tidur di sofa dengan Tan. Karena takut membangunkannya, Tan diam-diam bangun. Lita memberitahu ada berita tentang hotelnya yang baru dibuka. Ada penyusup, dan itu foto Kim yang sedang mencari tahu tentang Gla. Tan menyuruh Lita untuk merahasiakan dulu dari Kim sampai Kim benar-benar pulih. Lita mengiyakannya. Namun saat mereka masuk, Kim sudah melihat berita itu dan merasa dia difitnah. Kim pun keluar dan akan mengurusnya. Kemudian di rumah kediaman Kidakan, saat mereka sedang sarapan, Prom memberitahu bahwa Gla masih hidup dan dia selebritas sekarang karena mengencani top model Asia. Pak Sin kaget dan bertanya apa Kim sudah tahu. Pak Sin memberitahu bahwa Kim bertemu dengannya kemarin. Dan Gla telah menjadi pengusaha dengan nama Karl Rahman. Dia anak angkat pemilik situs pemesanan hotel besar yang mereka gunakan. Jika kaget dan mengatakan itu berarti bisnisnya berebut profit dengan hotel mereka. Pak Sin kesal dan berpikir Gla kembali untuk menghina mereka. Gla disoroti sebagai generasi baru pengusaha dan terkenal dengan model ekonomi berbagi yang dirancang untuk masyarakat berbagi. Dia mengizinkan orang bertukar akomodasi, harta benda, dan bahkan tenaga kerja, dan itu mengacaukan bisnis dunia. Dia punya akses ke banyak kamar hotel-hotel di grup Pak Sin. Pak Sansa memberitahu Gla adalah perwakilan yang akan taken mau dengan tim penasehat ekonomi Perdana Menteri, dan jika mereka tekan kontrak, maka Gla bisa membuka kantor resmi di Thailand. Pak Sin terlihat sangat khawatir dengan kehadiran bisnis Gla. Pak Sansa juga memberitahu Prom sedang negosiasi kondominium sewa jangka pendek dengan perusahaan Gla. Prom kaget dan mengatakan dia tidak tahu kalau itu adalah perusahaan Gla, dan untuk proyek Kim membangun resort bintang 6 akan ditunda karena pulau itu milik Gaugla. Prom kaget, Gaugla sudah sangat kaya. Pak Sansa juga memberitahu pagi ini dia menyerang hotel mereka di Hong Kong dengan memberi ulasan jelek. Setelah selesai syuting, Kim memberitahu Gla ulasannya berhasil dan mereka meminta agar Gla menghapus ulasan itu dan menawari kamar hotel gratis dimanapun di dunia jika Gla bungkam dengan ulasan itu. Kemudian di mobil, Kim sedang mengurus masalah ulasan Gla pada hotel mereka. Tan memperlihatkan foto Gla bersama Claire yang menjadi heboh. Kim dengan kesal mengatakan Gla itu hanya tukang pansos yang menginginkan sorotan dan perhatian. Tan kaget Kim mengatakan itu. Tan meminta Kim untuk memberitahu ayahnya tentang lamaran Tan. Saat Kim tiba, Bibi On langsung heboh bertanya apa benar-benar Gaugla belum mati. Kim mengisyaratkan untuk diam karena ada Tan. Kim memberitahu bahwa Tan sudah melamarnya. Bibi On sangat senang dan mengatakan Pak Sin pasti sangat senang sekali mendengarnya. Ijiga dan Prim mendengar itu dan bertanya. Tan memberitahu bahwa dia dan Kim sudah bertunangan. Prim iri dan mengatakan mantannya belum mati tapi sudah cari pengganti. Kim menemplak mereka dengan mengatakan jika tidak senang berdirilah dan teruslah iri. Prim dan ibunya terlihat kesal dengan perkataan Kim. Setelah Tan pergi, Pak Sansa memberitahu bahwa ada masalah di hotel mereka. Gla menginap di hotel mereka agar dia melupakan insiden Hong Kong. Kim sangat khawatir dan curiga pasti ada motif tersembunyi. Pak Sansa menyarankan untuk mengutus orang mengawasinya, tapi Kim menolaknya karena akan menambah masalah baru lagi dan memastikan agar staf mereka melayaninya dengan baik. Gla dan Kim datang ke hotel milik Kim untuk menginap. Saat Gla sedang bekerja, tiba-tiba staf hotel datang untuk merapikan kamar, tapi Kim menolaknya karena Gla tidak suka diganggu. Staf itu meminta ID Kim lalu pergi. Flashback 1 jam lalu, Gla sedang negosiasi dengan Perdana Menteri. Gla sedang mempresentasikan tentang perusahaannya.
Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Seorang anak remaja yang mengantarkan cucian Gla. Gla memberikan imbalan uang. Gla menjelaskan layanan mereka bukan hanya untuk menyewa, tapi juga membantu masyarakat sekitar. Setiap warga juga bisa menyambut turis yang berkunjung dengan nilai yang bagus. Gla juga memperlihatkan saat uangnya tertinggal, anak tadi mengembalikannya. Perdana Menteri terlihat sangat senang dan mengerti mendengar apa yang dikatakan Gla. Setelah itu, Gla keluar dan melempar tanda untuk para staf karyawan. Kemudian, Perdana Menteri juga mengadakan pertemuan dengan Pak Sin, menjelaskan tentang keunggulan hotel mereka, dan menentang perusahaan Gla dan meminta agar Perdana Menteri mempertimbangkan lagi sebelum taken mau karena para investor itu akan mengambil semua komisi selama gratis tanpa bertanggung jawab. Setelah itu, Carl yang adalah Gla datang. Sementara itu, Kim datang dan Pak Sansa memberitahu ayahnya sedang rapat dengan Perdana Menteri. Terlihat para staf sangat kebingungan di kamar Carl. Para staf bingung karena tanda jangan diganggu dan bersihkan kamar Gla dibuang. Staf bingung mau masuk atau tidak karena takut bermasalah. Mereka tidak tahu tanpa tanda itu. Kim menelpon staf untuk jangan masuk karena itu hanya jebakan. Kemudian penjaga mendapat informasi di walkie-talkie tamu itu ada di tempat makan. Kim terlihat kaget. Tempat makan, Carl diundang Perdana Menteri untuk datang. Carl mengatakan dia sangat suka persaingan sehat, tapi Pak Sin malah meremehkan Carl. Tidak tinggal diam, Carl mengatakan dunia semakin berkembang. Jika profesional tidak bisa mengikuti, mereka akan tertinggal. Perdana Menteri membenarkannya. Ayah Kim membantah perkataan Carl. Kemudian pelayan menyajikan sup kesukaan yang dibuatkan khusus untuk Perdana Menteri karena mereka selalu memuaskan pelanggan. Perdana Menteri senang dengan supnya, namun Gla mengatakan jika semua orang sama pentingnya, akan ada standar ganda dan Gla bisa menyediakan semua tamu meminta dan tidak akan membuat tamu tidak nyaman atau merasa terganggu. Tamu harus merasa betah agar mereka berkunjung lagi. Jika tidak bisa melakukannya, maka profesional akan sia-sia. Kata-kata itu seperti menampar Pak Sin. Perdana Menteri tiba-tiba menutup sup tadi seperti mengisyaratkan dia menyetujui perkataan Carl. Carl hanya tersenyum. Setelah pertemuan itu, sementara menunggu lift, Pak Sin mengatakan dia mengira Gla sudah mati. Dan kenapa Gla kesini? Gla menjawab dia tidak mudah mati, dia datang ke sini untuk melihat musuhnya mati. Kemudian Kim datang. Gla mengatakan dia kembali untuk mengambil nyawa mereka, lalu Carl pergi. Pak Sin kesal dan mengatakan dia kembali untuk menghinanya. Saat makan malam, ayah Kim membahas masalah foto Kim yang di Hong Kong yang menguntit Gla. Kim memberitahu dia hanya ingin mencari tahu bagaimana dia menjadi orang yang bernama Carl. Prim malah menyinggung Kim ingin menggoda Carl lagi. Kabarnya Gla jauh lebih kaya dari Kim sekarang. Pijiga juga memberitahu bahwa Tan melamarnya. Ayahnya kaget Kim belum memberitahunya tentang lamaran Tantai. Ayahnya kesal lalu pergi. Kim menyusul ayahnya dan meminta maaf belum memberitahu karena masalah-masalah di hotel yang terjadi. Ayahnya senang dengan berita itu karena Tantai akan menjadi pendukung hebat karir Kim dan ayahnya akan terjun ke politik. Kim mengatakan mereka menikah karena cinta. Ayahnya menjawab saling mencintai itu baik, tapi saling melengkapi lebih penting dan jangan menikah dengan orang yang menyeret kita ke bawah. Ayahnya juga menyuruh Kim agar Tantai jangan sampai tahu tentang masa lalu Kim. Kim terlihat bingung. Di kamar Prim tidak menyangka Gla yang dulu miskin sekarang menjadi tampan dan kaya raya. Prim berencana ingin menggoda Carl dan menjadikan Carl pacarnya untuk menarik perhatian pamannya. Ibunya juga setuju dengan rencana Prim. Besoknya di hotel, Kim bekerja seperti biasa. Kim melihat Prom sedang berbicara pada staf. Pak Sansa memberitahu Prom sedang menyuruh staf untuk menyelidiki Gla. Kim marah karena sebelumnya Gla pernah menjebak mereka dan Prom tetap melakukan itu. Dan jika Gla memergoki mereka lagi, dia akan mengekspos mereka. Kim melihat seorang nenek yang turun. Kim bingung. Pak Sansa memberitahu itu adalah tamu Gla. Sejak Gla menginap di hotel mereka, dia hampir tidak memakai jasa mereka. Dia terus membawa tamunya masuk. Mendengar itu, Kim memutuskan untuk menemui Gla di kolam renang. Kim melihat penjual jalanan ada di situ dan banyak tamu yang membelinya. Lalu Kim pergi. Saat Kim keluar, Kim juga bertemu Gloy. Kim senang dan bertanya kabar Gloy. Gloy menjawab dia masih hidup. Gloy juga mengucapkan selamat atas lamaran Kim, semoga kali ini akan langgeng.
lalu Glory pergi. Kim melihat Glory yang memakai kaki palsu. Kim teringat saat Glory tertembak. Kim merasa bersalah. Glory menemui Gla dan bertanya kenapa Gla datang ke sini, apa untuk menggoda wanitanya. Gla membantah apa yang dikatakan Glory. Di kamar Gla, Glory melihat jamur-jamur milik Gla dan bertanya apa Gla berencana tinggal lama di sini. Kenapa tidak membeli rumah saja padahal Gla punya banyak uang. Gla mengatakan memiliki barang tidak membuat Gla bahagia. Bahkan tubuh ini bukan milik kita. Glory mengatakan dia penasaran kapan dia akan meninggalkan tubuh rusak ini. Gla memberitahu jika bukan karena dia, Glory tidak akan tertembak hari itu. Kita berdua sama-sama terluka. Kau kehilangan ginjal dan aku kehilangan kaki, ucap Glory. Kemudian Glory memberikan dokumen dari bank yang tertarik untuk memberikan pinjaman rumah dan kondominium untuk tujuan investasi agar peminjam bisa menyewakan rumah mereka untuk jangka pendek dan mereka ingin bermitra dengan situs mereka dan menjadikan itu layanan mereka. Ternyata tidak sia-sia mengirimmu studi ke luar negeri, kata Gla pada Glory. Sementara itu, Kim mencari tahu tentang Carl Raman. Dia mendapati nama Carl Raman dan Asia Raman. Kim teringat saat ayah Gla menceritakan bahwa ayah Gla adalah orang barat. Kemudian Claire datang dan menemui Kim, bertanya apa sudah bertemu Carl. Kim menjawab dia belum bertemu. Claire memberitahu dia datang untuk memberi kejutan pada Carl lalu pergi dan mengajak Kim makan malam. Kim memberitahu bahwa dia sudah memberitahu ayahnya tentang lamarannya dan kabari Kim jika keluarga Tan akan datang. Tan ingin segera menikahi Kim dan mengeluarkan Kim dari rumah itu yang penuh dengan orang yang iri dengki pada Kim. Kim harus waspada sejak insiden di Hong Kong, entah kapan Prom akan menggunakannya untuk melawannya. Claire dan Gla datang untuk makan malam juga di tempat yang sama. Gla yang melihat Kim bersama Tan menyuruh Claire untuk pindah ke tempat lain. Tan heran Carl menginap di hotel Kim dan akhir-akhir ini sering muncul. Kim menjawab dia tidak tahu itu kebetulan atau disengaja. Di tempat lain, Claire dan Gla sedang asik naik kapal mengelilingi sungai. Claire tampak sangat senang bersama Carl. Kemudian Tan menunjukkan video siaran langsung Claire dan Carl. Tan mengatakan mereka tidak bersembunyi dari paparazzi yang sering menguntit. Mendengar menguntit, Kim teringat Prom yang sedang menguntit kamar Gla. Saat Prom tahu Gla pergi, dia buru-buru menyuruh staf membuka pintu kamar Gla. Kim datang dan memperingatkan Prom, tapi Prom tidak mau mendengarnya. Prom masuk dan memeriksa kamar Gla. Tanpa diketahuinya, ternyata Gla memasang CCTV. Kim menelpon Gla dan memberitahu sepupu Kim masuk jebakan mereka. Sebelum pergi, Kim melihat Kim datang. Kim merasa ada yang tidak beres. Kim kemudian menelpon Prom, tapi Prom mengabaikannya. Kim menyuruh resepsionis menelpon kamar Gla, tapi Prom mengabaikannya juga. Tiba-tiba Kim masuk dan memberitahu dia memasang CCTV di kamar ini. Prom kaget. Kim kemudian mengangkat telepon yang berdering. Kim langsung mengatakan agar Prom keluar dari sana karena ada yang naik ke kamar Gla. Kim menjawab untuk tidak mengganggu Gla lagi dan menutup telepon. Saat turun ke bawah, Kim sudah memanggil polisi dan menuduh Prom mencuri barang bosnya. Polisi menggeledah Prom dan mendapati flash. Kim menjebak Prom dengan menaruh flash disk itu di kantong Prom. Kim memberitahu dulu Prom juga pernah memenjarakannya dengan trik yang sama. Sekarang mereka impas. Sementara itu, Gla sedang jalan-jalan dengan Claire. Claire mengambil botol dingin dan menaruhnya di pipi. Gla teringat Kim yang juga melakukannya. Di rumah Kim marah karena ayahnya memecat Pak Chacha yang hanya mengikuti perintah Prom. Ayahnya marah-marah dan menyalahkan Kim karena Gla datang untuk balas dendam pada mereka. Tempat lain, Kim memberi laporan bahwa Prom sudah ditangkap polisi. Gla senang mendengarnya. Besoknya, ayah Kim kesal karena Gla sudah tekan kontrak mau. Bu Pijiga memanasi Pak Sin bahwa jelas Gla sengaja melawan Pak Sin. Kemudian Prom datang dan memberitahu sekarang dia tahu alasan Gla menginap di hotel mereka. Karena dia tertarik rumah tradisional di seberang hotel. Prom melihat teleskopnya dan fokus di rumah tersebut dan sebuah dana untuk membangun kondominium. Pak Sin mengatakan karena Gla menginginkan rumah itu, maka mereka harus membelinya terlebih dahulu. Prom kemudian meminta agar pamannya memakai proyek kondominium miliknya untuk membeli rumah itu. Prim juga menawarkan bantuan untuk mencari tahu titik lemah Gla. Saat Kim akan pergi, Prom menghampiri Kim dan memberitahu agar Kim minggir jika tidak sanggup.
Besok paginya, Pak Sansa memberitahu Kim banyak netizen yang membicarakan Carl karena kemarin Carl membayarkan kopi hitam untuk orang-orang yang tidak mampu beli. Lalu mereka mencari kopi hitam itu dan berbagi juga dengan orang lain. Kim teringat saat dulu Gla juga membantu orang-orang agar tidak kelaparan. Banyak orang yang mengagumi Gla dan mendownload aplikasinya. Kim melihat Pak Caca yang bersiap-siap pergi karena dipecat. Kim merasa bersalah. Gla membuat orang melihatnya sebagai orang baik dan orang-orang melihat mereka sebagai orang yang jahat. Terapat, Kim tidak fokus memikirkan perkataan Pak Sansa tentang aplikasinya. Kim pun mencoba mendaftar di aplikasi Gla dengan memakai nama dan foto stafnya. Di sisi lain, Claire bersiap-siap untuk kembali ke Amerika. Gla datang untuk mengantar Claire. Claire sangat senang dengan kedatangan Gla. Setelah itu, Prim menemui Gla. Prim meminta pendamaian pada Gla karena dia tidak seperti kakaknya. Gla menolaknya tapi Prim terus memaksanya. Prim memberikan kartu namanya dan menyuruh Gla menelponnya. Di tempat lain, Lita bertemu dengan teman kencan yang dijodohkan ibunya dan orang itu benar-benar. Karena tidak enak, Lita melanjutkannya. Mereka duduk bersama di tempat yang sama. Tan memberitahu ayahnya bahwa dia akan menikah dengan Kim tapi ayahnya menolaknya. Karena mengira Kim hanya menginginkan uang Tan. Tan marah merasa ayahnya ingin Tan memeras para wanita. Ayahnya malah menjawab pernikahan harus saling menguntungkan. Ayahnya memanggil seorang wanita yang adalah Chloe. Mereka bertemu bersama dan itu dilihat oleh Lita. Lita menelpon Tan tapi Tan menolaknya. Lita pura-pura ada yang menelpon dan mengatakan ada pekerjaan mendesak lalu pergi. Sementara itu, Kim mengikuti Gla yang baru keluar dari rumah tradisional dekat hotel mereka. Bibi On mengeluh karena selama ini Bibi On memberi persembahan untuk Gla yang sudah meninggal, tapi sekarang masih hidup. Kim menyuruh Bibi On untuk memberikan pada biksu agar anggap saja saling berbagi. Di dekat sungai, Kim dan Gla sedang makan. Kim memberitahu Gla seperti tidak punya pacar karena biasanya pacar saling mengobrol, tapi Gla tidak seperti itu. Kim sedang berdoa untuk pendamaian. Tiba-tiba Gla muncul dan mengatakan dengan cara ini tidak akan membuat Kim terbebas dari damai. Kim kaget dan mengira Gla mengikutinya. Kim mengatakan ini adalah hari pendamaian dan dia berdoa untuk Gla, tapi Gla malah mengatakan Kim adalah wanita yang penuh dosa, tidak pantas melakukan itu. Kim kesal mendengar itu dan mendorong Gla ke sungai lalu pergi. Gla terlihat sangat kesal. Bibi On tidak percaya Gla masih hidup. Tapi Kim mengatakan dia sangat berbeda dengan Gla. Gla yang dia kenal tidak seperti itu. Bibi On juga mengatakan Gla terlihat seperti sangat dendam pada mereka. Di tempat lain, Lita menemui Tan dan bertanya siapa perempuan tadi. Tan menjawab dia hanya bekerja sama dengan bank, tapi Lita tidak percaya dan ingin memberitahu Kim. Tapi Tan malah mengambil ponsel Lita dan menjatuhkannya di dalam air. Tan mengambilkannya tapi malah jatuh. Di tempat lain, Kim menerima pemberitahuan dari aplikasi Gla bahwa mereka butuh internet. Apakah ada yang mau berbagi? Kim berjalan mencari tempat mereka dan melihat Gla bersama seorang anak kecil yang membahas aplikasi Gla tentang membarter jasa dan barang miliknya yang ada. Anak itu sangat bawel sehingga Gla mengatakan jika anaknya masih hidup, pasti sudah bawel seperti dia. Kim mendengar itu dan tidak menyangka ternyata Gla masih ingat anaknya. Saat Kim akan kembali, dia berhenti melihat seorang anak dan ayahnya yang sedang mengurus kambing-kambingnya. Tiba-tiba Gla datang. Kim bersembunyi tapi Gla tetap bisa melihatnya. Gla yang masih kesal mengambil tangki susu dan akan menumpahkannya pada Kim, tapi ternyata tangki itu kosong. Kim yang kesal pun menyuruh supir untuk jalan dan pergi. Gla hanya tersenyum melihat itu. Di apartemen Tan sedang membuat makanan. Kim bertanya apa kata keluarga Tan tentang pernikahan mereka. Tan sudah tahu jawabannya tapi dia malah mengatakan mereka akan gelar pesta kecil saja. Kim menyetujuinya dan mengatakan dengan kesal kadang kala wajah asli seseorang bisa terlihat saat sudah menikah. Tan yang tidak enak mendengarnya. Kim langsung mengatakan dia melihatnya dari orang lain. Tan memeluk Kim dan mengatakan dia sangat senang karena Kim sangat memahaminya. Saat Gla akan kembali ke apartemennya, Prim sudah menunggu di depan pintunya dan dia ingin melayani Gla dengan sebotol sampahnya. Prim masuk ke apartemennya. Prim mulai memijat-mijat Gla. Di apartemen Tan, mereka berdua sudah makan. Tan bertanya apa setelah menikah Kim ingin tinggal di rumah yang besar.
Kim menjawab dia bisa tinggal di mana saja selama hanya berdua saja. Tan senang dan mengajak Kim untuk menginap malam ini. Kim mendengar itu takut, mungkin karena masa lalunya kali ya. Kim langsung mengalihkan untuk mengambil kopi. Tan menarik Kim, tiba-tiba Lita menelpon Kim. Tan yang takut Lita mengatakan sesuatu menyuruh Kim untuk tidak mengangkatnya. Kim kemudian keluar dan mengangkat teleponnya. Terlihat Tan sangat khawatir. Lita bertanya apakah Tan bersikap mencurigakan. Kim menjawab Tan hanya memasak untuknya. Lalu Lita menyuruh Kim untuk bersikap seolah-olah sedang cemburu. Kemudian Lita menutup teleponnya. Sementara itu di apartemen Gla, Prim sedang memijat Gla. Prim kemudian menidurkan Gla di dadanya dan memotret memakai jam tangan pintarnya. Lalu Prim membuka jubahnya. Dia juga membuka kaos Gla dengan memutar musik yang keras dan itu didengar Kim dan Tan. Ternyata apartemennya bersebelahan dengan Tan. Prim akan mencium Gla tapi tiba-tiba sebuah alarm berbunyi. Mereka tidak jadi ciuman deh. Ternyata alarm itu berasal dari asap karena Tan menerbus air tanpa menyalakan penyedot. Kim sangat khawatir dan panik. Tan membuka jendela agar asap keluar. Tan keluar memeriksa itu tapi malah bertemu Kim dan Tan. Tan kaget Gla juga tinggal di sini. Tan meminta maaf dan memberitahu alarm tadi karena dia lupa menggunakan penyedot saat merebus air. Tiba-tiba Prim keluar dengan baju seksi. Kim kaget Gla dan Prim keluar dari ruangan yang sama. Gla dengan kesal pergi melihat Kim dan Tan bersama. Sepertinya Gla cemburu. Gla kemudian mengusir Prim, tapi Prim enggan pergi. Kemudian Prim mengirim foto dia saat bersama Gla tadi ke grup keluarga mereka dan mengatakan dia tidak akan pulang malam ini. Bukan cuma itu juga, dia memotret Gla yang sedang mandi. Pak Sin tersenyum melihat itu, sedangkan Kim tidak sangka Prim akan bersama Gla. Gla yang kesal melihat Prim di kamar mandi dan mengusirnya, tapi Prim malah mengatakan dia juga ingin mandi. Prim mulai membuka jubahnya dan bersambung. Apakah mereka akan mandi bersama? Jangan lewatkan episode selanjutnya. Bye-bye.